Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvina Yusriati. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait jurnal refleksi saya, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Untuk review pengalaman belajar, dalam mata kuliah ini terdapat 5 topik. Untuk topik pertama itu berjudul Perjalanan Pendidikan Indonesia. Jadi pada topik ini kami belajar dari perjalanan kehidupan Ki Hajar Dewantara, di mana awalnya beliau adalah seorang yang belajar kedokteran, kemudian menjadi seorang yang dengan berani menyampaikan pendapatnya dalam sebuah tulisan tentang politik atau seorang jurnalis. Dan beliau menyampaikan pendapat-pendapat atau kritik terkait pemerintahan Indonesia saat itu. Setelah itu pada satu titik beliau menyadari bahwa memajukan suatu negara itu tidak harus berkecimpung dalam dunia politik, melainkan juga dapat melalui dunia pendidikan, sehingga beliau itu mulai mengejar pendidikannya untuk menjadi seorang guru. Kemudian untuk di topik kedua, kami belajar tentang dasar-dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Topik ini menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dijelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan yang diberikan kepada anak haruslah mempertimbangkan keadaan alam dan zaman dari anak tersebut, karena kebutuhan dan perkembangan setiap generasi memiliki perbedaan, sehingga perlunya penyesuaian pendidikan berdasarkan alam dan zaman. Seperti saat ini, pendidikan harus disesuaikan dengan pendidikan abad ke-21, yaitu pendidikan yang setiap siswa harus memiliki skill atau potensi minimal yang dikuasai oleh siswa untuk beradaptasi di kehidupan yang akan datang saat keluar dari bangku sekolah. Penting bagi guru untuk mengenalkan literasi digital dan teknologi pada siswa agar siswa dapat menerapkan teknologi dengan baik dan positif, serta tidak terjebak pada dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya sesuai di mana peserta didik tinggal atau berasal. Kemudian pada topik 3 itu berjudul Identitas Manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia. Jadi pada topik ini mempelajari siapakah kita sebagai manusia Indonesia, di mana di negara ini perbedaan merupakan kekhasan yang kita miliki, sehingga memberikan perbedaan dengan negara atau bangsa yang lain. Perlu memahami bahwa manusia Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan juga agama, sehingga manusia Indonesia lahir dan hidup berkembang dalam kebinekaan tunggal ika. Selain itu, identitas manusia adalah sebagai manusia Pancasila. Pancasila adalah tujuan utama Pancasila, yaitu perekat dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di Nusantara ini atau di Indonesia. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa dan sekaligus manusia Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan identitas bagi manusia Indonesia itu sendiri. Segala kekayaan melingkupi masyarakat Indonesia yang berbineka dikristalisasi dalam Pancasila. Karenanya Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini juga yang ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara.
Kemudian pindah ke topik selanjutnya, yaitu topik keempat. Topik keempat itu adalah Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Seperti sudah disampaikan di topik sebelumnya, yaitu Pancasila dirumuskan sebagai atau bertujuan untuk memperekat atau pemersatu berbangsa bagi seluruh suku di Indonesia. Pancasila itu memuat nilai-nilai yang perlu dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan generasi muda bangsa Indonesia mampu mengembangkan life skill untuk kemajuan bangsa yang memiliki rasa tanggung jawab, pemecahan masalah, dapat menganalisis terhadap masalah-masalah. Dengan kata lain, pendidikan dalam bingkai nilai-nilai filsafat Pancasila membentuk karakter dan keterampilan pribadi yang unggul, karakter akademis yang rasional dan kolaboratif, karakter religius yang menyatukan keragaman, karakter sosial yang empatik dan bersaudara. Yang terakhir adalah topik 5. Di topik 5 mempelajari telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Pada topik ini, kami belajar dari sekolah-sekolah tentang bagaimana mempraktikkan pendidikan yang memerdekakan. Kemudian menganalisis apakah di sekolah tempat kami PPL telah terlaksana pendidikan yang memerdekakan. Selain itu, kami juga melakukan kunjungan langsung ke sekolah yang menerapkan pendidikan yang memerdekakan peserta didiknya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Eksperimental Mangunan yang berlokasi di Yogyakarta. Di sekolah ini diterapkan pembelajaran berbasis proyek yang didesain oleh siswa, bagaimana apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana mereka akan mempelajari. Tentunya dalam hal itu ada bimbingan dari guru. Kemudian refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Topik 5 telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan itu adalah topik yang saya pilih. Jadi topik ini penting dipelajari karena perlunya melihat contoh secara nyata bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu, sehingga kami sebagai calon guru tidak hanya berimajinasi dengan bagaimana itu pendidikan yang memerdekakan atau pendidikan yang tidak memerdekakan itu seperti apa. Pada topik ini juga penting untuk melakukan observasi ke sekolah-sekolah lain untuk mempelajari bagaimana sekolah itu memberikan pendidikan kepada peserta didik. Dengan begitu, kami sebagai guru memiliki wawasan dan gambaran untuk apa yang akan kami lakukan pada peserta didik kami di masa depan nanti. Kemudian pada topik ini, saya belajar dengan melakukan observasi di sekolah tempat saya melaksanakan PPL untuk melihat pendidikan seperti apa yang diterapkan. Apakah sudah pendidikan yang memerdekakan dan bagaimana cara sekolah itu menerapkan pendidikan yang memerdekakan itu. Kemudian saya juga melakukan kunjungan ke sekolah eksperimental untuk melihat pendidikan di sana, di mana di sekolah tersebut siswa memutuskan bersama apa yang akan mereka pelajari dan bagaimana cara untuk mempelajarinya. Tentunya dengan bimbingan dari guru yang berperan sebagai fasilitator dan juga manajer di kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, penting untuk saya strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik ini, karena untuk menelaah pendidikan di suatu sekolah perlu adanya observasi secara langsung dan mempelajari apa yang mereka terapkan di sekolah untuk menyampaikan pendidikan kepada peserta didik. Selain itu, strategi ini juga dapat saya gunakan untuk belajar di kelas saya mendatang. Kemudian berikut link artefak saya selama mempelajari topik 5 filosofi pendidikan Indonesia. Yang pertama ada tugas demonstrasi kontekstual. Jadi di demonstrasi kontekstual ini kami membuat infografis, kemudian di koneksi antar materi ada juga koneksi antar materi. Di sini juga kami membuat infografis. Kemudian di aksi nyata ini kami merefleksi kegiatan kami selama belajar filosofi pendidikan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah foto
foto kunjungan kami ke sekolah eksperimental di Mangunan. Berikut fotonya. Kunjungan ini dilaksanakan bersama dengan teman satu kelas saya. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran bermakna. Setelah mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya sebagai individu dan juga sebagai seorang calon guru menyadari betul pentingnya untuk terus belajar dan memperbaiki diri untuk membawa perubahan pada orang lain, terutama pada siswa saya. Jika saya tidak mau belajar maka saya tidak bisa memberikan perubahan kepada orang-orang sekitar saya. Dengan mempelajari mata kuliah ini, saya menyadari bahwa pendidikan harusnya adalah pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, bukan berpusat kepada guru saja. Apalagi dengan perkembangan zaman ini, segala sesuatunya sangat cepat dan mudah untuk didapatkan. Begitu pula dengan pendidikan jika penggunaan teknologinya dilakukan dengan tepat. Guru adalah seorang pembelajar sepanjang hayat, yang dimana guru harus terus belajar untuk menunjang pendidikan yang sesuai dengan alam dan zaman dari peserta didik. Kemudian menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan dasar-dasar pendidikan, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Guru dituntut untuk mengenai literasi digital dan teknologi pada siswa agar siswa dapat menerapkan teknologi dengan tepat dan positif serta tidak terjebak pada dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Untuk mewujudkan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri, maka sebagai pendidik perlu memahami karakter dari peserta didik tersebut dan mampu menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Untuk itu saya harus selalu belajar dan terus belajar agar menjadi guru yang dapat membantu siswanya berkembang sesuai potensi dari peserta didik yang potensi yang mereka miliki. Sekian presentasi seminar atau jurnal refleksi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dari saya. Terima kasih, sekian.